Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andy Kriston Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 13 September ya 2025. Teman-teman, kondisi dari market Bitcoin kemarin berpesta, rally semuanya. Kemudian juga kita lihat dari altcoin itu mengalami kenaikan yang sungguh signifikan. Hari ini full hijau ya teman-teman. Dimana Bitcoin dominance kalau kita perhatikan kemarin drop 3% dan ini sangat memantik kenaikan dari banyak altcoin. Seperti itu. Dari total inflow ada 4 triliun masuk ke total market cap. So far ini salah satu yang terbesar sepanjang masa ya dari pergerakan dari Bitcoin. Kemudian juga dari total tuh sekarang mendapatkan inflow sampai 1,7 triliun US dollar, naik 3%. Luar biasa banget inflow yang masuk ke pasar Ethereum. Kemudian juga dari total tree yaitu altcoin ada inflow sekitar 1,13 triliun US dollar dan ini juga terbilang sangat besar dan tentu saja ini merupakan sinyal bullish buat altcoin. Sementara altcoin season sudah berada di posisi yang cukup tinggi ya teman-teman. Alt season index. Jadi aku perhatikan kemarin itu di poin 78. Oh, hari ini masih bertahan di 78. Biasanya di momen-momen seperti ini kita manfaatkan buat ambil profit. Ya, jadi teman-teman hati-hati, jangan selalu FOMO melihat harga yang memang sudah naik. Teman-teman yang ketinggalan, yang merasa ketinggalan, teman-teman bisa tunggu harganya koreksi dulu, baru teman-teman masuk di posisi yang lebih aman. Kalau di kondisi seperti sekarang ini, market memang lagi greedy-greedy-nya. Beberapa koin yang belum sempat mengalami kenaikan, itu sudah mengalami kenaikan juga tadi pagi. Ya, kemarin pagi sampai sore hari ke malam di market US itu lebih meledak lagi. Beberapa koin yang aku perhatikan itu kayak Chainlink udah mulai naik, PP juga sudah naik. Kemudian beberapa yang lain, Dogecoin kemarin juga perform sangat baik ya. Arbitrum pelan-pelan mengalami recovery. Kemudian Solana juga sangat perform di perdagangan kemarin gitu. Jadi bisa dibilang beberapa koin ini sudah mengalami kenaikan yang lumayan dan tentu saja akan rawan untuk para big fund mengambil profitnya dulu. Apalagi ini udah menjelang weekend gitu. Biasanya volume perdagangan akan turun di weekend, market akan kembali rame lagi di weekdays-nya gitu. Sekarang Fear and Greed Index sudah berada di poin 57, which is ini kita sudah masuk ke kondisi-kondisi di mana market udah mulai tamak, ya kan, banyak berita bagus, banyak sentimen positif yang mendukung pembelian dari Bitcoin, apalagi nanti akan ada rate cut juga di minggu depan. So, sudah pasti ini akan menjadi momentum yang bagus. Ingat, market mungkin akan ada koreksi-koreksi jangka pendek, tapi itu bukan berarti bear market ya. Please, teman-teman jangan gampang terpengaruh sama narasi Bitcoin akan bear market dan lain sebagainya. Kita bakalan mendapatkan liquidity yang lumayan gede dari rate cut yang akan dilakukan. Jadi market ini totally bullish secara sentimen makro seperti itu, karena akan ada liquidity yang akan masuk ke market lumayan gede. Tapi ingat, akan ada kesempatan-kesempatan yang diambil oleh mungkin itu exchange untuk mengambil likuidasi dari mereka yang pasang short or long position di futures market. Ini akan membuat volatilitas pada market juga. Kemudian juga akan ada whales yang akan memanfaatkan momentum buat melakukan profit taking ketika harga-harga lagi sedang FOMO-FOMO-nya. Tapi itu hanya akan menyebabkan impact koreksi pada market sesaat saja, bukan bear market gitu. Jadi ya, teman-teman yang sudah masuk ke pasar, congratulations untuk teman-teman. Waktunya teman-teman untuk melipat gandakan keuntungan kalian ke depan. Kita masih punya waktu, beberapa waktu ke depan sampai beberapa bulan ya, kurang lebih, untuk merasakan kenaikan yang lumayan signifikan pada kondisi market yang sangat positif seperti sekarang ini. Kayak gitu. Teman-teman, aku mau review dulu beberapa sentimen dari kalender ekonomi yang kita sudah dapatin di hari Jumat kemarin ya. Kemarin dapat data GDP dari Inggris, overall trennya
negatif ya, di mana GDP Inggris secara month on month itu turun dari 0,4 menjadi 0%. Secara year on year juga bertahan di 1,4%. Itu dari kondisi ekonomi di Great Britannia ya, di kerajaan Inggris. Kemudian juga kemarin ada data Michigan One Year Inflation Expectation, ekspektasi inflasi setahun dari Michigan University, di mana survei yang dilakukan itu diekspektasikan inflasi bertahan di 4,8%. Kemudian 5-year inflation expectation ini juga naik dari 3,5 menjadi 3,9. Lalu ada Michigan Consumer Expectation diprediksi bakalan turun, ada penurunan daya beli pada perekonomian Amerika Serikat ke depannya. Gitu. Untuk isi surveinya kita bisa cek langsung di www.sca.isr.umich.edu. Ya, ini adalah survei yang dilakukan oleh University of Michigan. Gitu. Jadi pada intinya adalah ekonomi diprediksi bakalan down pada awal bulan September ini dan akan terus berlanjut sampai mungkin di kisaran kuartal keempat awal kayak gitu. Terus labor market juga kita masih dalam kondisi yang mengalami fluktuatif, impact daripada data pengangguran yang beberapa kali direvisi, yang memang data penganggurannya itu mengalami tren kenaikan. Kemudian juga kebijakan dari Donald Trump yang memang menghambat yang namanya imigran gelap yang masuk ke Amerika Serikat tersebut juga mendukung penurunan lapangan pekerjaan yang ada gitu. Itu juga menjadi alasan kenapa jumlah pengangguran dipantau meningkat, karena memang banyak sekali imigran-imigran gelap ini yang pada akhirnya dideportasi, ada juga yang masih terperangkap di Amerika Serikat gitu. Makanya secara indeks mereka cukup tinggi ya, dan ini diprediksi bakalan terjadi slowing down untuk perekonomian gitu. Inflasi diekspektasikan itu akan bertahan di 4,8 dalam jangka waktu panjang, dan di long run ya, di jangka panjangnya itu diprediksikan masih bakalan mengalami kenaikan gitu. Jadi kita masih tetap harus waspada karena Michigan Consumer inflation expectation ini merupakan leading indikator untuk mengukur inflasi ke depannya seperti apa. Seperti itu, sebuah berita yang menurut saya cukup penting. Artinya kalau market hari ini bagus, mengalami kenaikan karena The Fed itu melakukan cut rate. Ingat ya, itu bukan karena inflasinya turun, tapi karena The Fed harus membantu kondisi dari ketenaga kerjaan yang memang lagi kondisi jelek banget gitu. Jadi The Fed harus selamatkan itu dulu. Tapi nanti bom waktunya adalah berita tentang inflasi yang meningkat gitu. Jadi katalis untuk market bearish ke depannya adalah inflasi yang masih bisa naik gitu. Itu sih dari saya sendiri. Jadi untuk jangka pendek ini, untuk jangka menengah mungkin ya sampai kuartal keempat, sampai kuartal 1 2026 itu mungkin market akan masih positif. Jadi manfaatkanlah momen yang baik ini. Mungkin teman-teman butuh 4 tahun buat nunggu momen seperti ini lagi gitu. Jadi ya, enjoy the wave. Teman-teman, kita lihat dari berita hari ini nggak gimana-gimana ya, biasa aja beritanya. CFTC terkait dengan spekulatif net position semuanya bakalan close, market forex akan tutup, market komoditi juga bakalan close gitu. Nanti akan buka lagi di hari Senin. Itu data likuidasi juga menunjukkan mulai terjadi peningkatan liquidation terutama dari short position ya, di mana 329 juta US dollar ini kena likuidasi dari short position, menunjukkan bahwa ada saja orang yang percaya marketnya bakalan bearish di tengah-tengah sentimen market akan mendapatkan liquidity dari The Fed yang melakukan rate cut gitu. Jadi bersih-bersih posisi short position gitu. Nanti paling kalau udah dekat-dekat data data pengumuman suku bunga, bisa jadi long position yang over confidence ini bakalan dihajar juga oleh Wells. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau infokan teman-teman, toko kripto ada tanding trading komunitas kedua spesial untuk anniversary toko kripto yang ke-7 gitu. Jadi ada hadiah untuk teman-teman yang melakukan trading ya.
Jadi campaign ini akan berakhir nanti sampai tanggal 29 September 2025. Masih ada kesempatan buat teman-teman. Caranya gimana? Untuk teman-teman yang belum punya toko kripto, silahkan mendaftar dulu. Kalian bisa daftar lewat barcode di sebelah, atau teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Ya, toko kripto sudah terregulasi di Indonesia, jadi sudah pasti aman. Terus input kode referral aku yang ini. Kenapa ini penting? Biar teman-teman mendapatkan diskon fee sampai 30% untuk setiap trading yang kalian lakukan. Jadi kapan lagi pakai exchange lokal, fee-nya sangat murah gitu. Jadi jangan lupa kalau daftar pakai kode referral aku yang itu ya. Gitu, lakukan KYC dan teman-teman bisa join di beberapa komunitas di sini. Jadi teman-teman diwajibkan untuk memilih komunitas. Ada Cerita Trading, JSX Pro ID, lalu Overdose Crypto, Duta Crypto, atau Crypto Pemalang. Silahkan pilih antara 5 ini. Contohnya aku pakai yang Pro ID ya, JSX Pro ID. Nanti teman-teman di formnya tuliskan kalian punya user ID. Kalian bisa cek di menu profile toko kripto kalian. Gitu. Lalu teman-teman kirim. Itu sih untuk cara ikutan kompetisinya. Setelah itu kalian tinggal melakukan aktivitas trading saja. Lakukan aktivitas trading, minimum volume tradingnya itu adalah Rp20.000. Jadi dengan modal yang kecil kalian bisa dapetin atau mengikuti acaranya dan dapetin profitnya. Gitu. Untuk top performance juara 1 tim ya, itu akan dapat sampai Rp60 juta. Juara 2-nya dapat Rp25 juta. Gitu. Ini ada beberapa kategori hadiah, ada top tim profit, ada top tim frekuensi, dan juga ada lucky draw. Jadi kapan lagi melakukan trading di kondisi bull market, ya kan, terus dapat hadiah tambahan dari kompetisi trading. Buat teman-teman yang tertarik untuk ngikutin campaign ini, silakan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Oke, next kita akan coba melihat gimana dari kondisi market. Ya, pertama kita lihat dulu dari ETF. Per tanggal 11 kemarin, Bitcoin Spot ETF mendapatkan inflow 552 juta US dollar. Ini signifikan sekali menunjukkan bahwa Big Fund sudah kembali masuk ke pasar Bitcoin. Congratulations. Kemudian juga ada Ethereum Spot ETF juga kembali mendapatkan inflow sampai 113 juta US dollar. Namun kali ini yang melakukan akumulasi paling banyak itu ada Fidelity, terus Grayscale, Bitwise, dan juga dari Grayscale Mini Trust. Tapi dari BlackRock justru ada arus keluar di Ethereum Spot ETF-nya. Tapi so far fine-fine aja gitu. Teman-teman, semua data menunjukkan bahwa The Fed harus melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi sudah barang pasti The Fed akan melakukan rate cut ya untuk mencapai mereka punya goal inflasi itu di kisaran 2% gitu. Jadi ini merupakan sebuah perang panjang oleh Jerome Powell juga untuk melawan inflasi ke depannya. Di bulan September ini sudah barang pasti The Fed akan melakukan rate cut, dan ini akan menjadi momentum untuk kita melihat liquidity akan melimpah ke market gitu. 25 basis point kemungkinan The Fed akan melakukan rate cut tersebut gitu. Dan juga kita masih akan dapat sentimen lainnya seperti akhir tahun nanti di mana Jerome Powell akan habis masa jabatannya ya di pertengahan tahun depan. Itu akan menjadi momentum yang menarik, apakah Jerome Powell masih diperpanjang atau justru Donald Trump akan memilih ya siapa ketua Fed yang baru, Fed Chairman yang baru, yang tentu saja bisa sevisi untuk mendukung perekonomian dari Amerika Serikat untuk tetap growth. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan ke depannya. Jadi nampaknya ke depan narasi positif masih akan terus rame gitu. Itu ya. Kemudian ada Shark, atau Shark ini istilah untuk di bawahnya Whales. Kalau Whales kan kalau dia punya jumlah Bitcoin tertentu ya gitu ya. Nah ini Shark juga kalau nggak salah 10.000 Bitcoin itu disebut Whales. Kalau dia punya di bawah 10.000 Bitcoin itu disebutnya Shark. Antara 10.000 sampai di bawah 100.000 itu disebutnya Shark. Nah ada nih wallet Shark yang terpantau melakukan akumulasi sampai 65.000 Bitcoin. Ini terpantau di data on-chain, dan ini sangat-sangat besar sekali akumulasi yang dilakukan pada harga Bitcoin itu di 112.000. Ini merupakan sebuah sentimen yang menurut saya menarik, di mana meskipun Bitcoin di harga tinggi tersebut juga terpantau ada whales yang mau borong
gitu. Artinya Bitcoin so far masih sangat diminati oleh pasar dan kemungkinan masih akan tetap menjadi aset yang paling terpercaya untuk market. Jadi good point untuk Bitcoin. Kemudian ada Bitmining increase, dia punya kepemilikan berupa Solana ya, di mana Solana sekarang sudah di hold sampai 44.000 token gitu. Congratulations, Solana juga performnya lagi bagus-bagusnya. Terus teman-teman, dari data DTCC ini merupakan sebuah data yang ya sebuah table gitu, tabel ya, di mana merupakan daftar ETF yang bakalan mendapatkan approval. Nah, sentimen American First Crypto ETF ini mulai rame, di mana nama-nama yang tercantum adalah Habar, Solana, XRP, ETF yang bakalan siap mendapatkan approval yang diluncurkan oleh Fidelity dan juga Canary. Gitu, dua hedge fund yang juga sangat terkenal ya teman-teman. Gitu. Jadi siap-siap nih bagi teman-teman yang udah punya koin-koin tersebut. Kabarnya sih sudah dapat green light, di mana kemungkinan approvalnya itu sampai 95% gitu. Jadi per 11 September kemarin beberapa ETF ini datanya sudah masuk di DTCC listing. Jadi siap-siap dia bakalan listing dan kemungkinan besar akan mendapatkan approval dari SEC. Jadi sebuah berita yang sangat bagus. Gitu, tinggal nunggu kapan approve-nya saja. Kemudian Tron ya, TRX itu baru aja mengurangi dia punya gas fee, reduce 60% gas fee-nya, yang berarti transaksi akan cenderung lebih murah jika menggunakan blockchain Tron. Ini tentu saja sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan dari jumlah akumulasi lebih besar pada blockchain ataupun token dari Tron itu sendiri. Gitu. Jadi sentimen yang bagus. Kemudian ada kabar yang kurang begitu bagus dari co-foundernya Thorchain ya, nama tokennya itu Rune, teman-teman. Jadi korban scam di Telegram. Katanya dia rugi sampai 22 miliar rupiah. Gede banget total kerugiannya. Jadi tetap hati-hati, di mana ini orang yang berpengalaman di dunia kripto aja itu terpantau mengalami kayak scam gitu ya. Ini diduga akibat dari kelompok cyber Korea Utara, DPRK, yang dicurigai sekarang yang melakukan kejahatan tersebut gitu. Jadi intinya teman-teman hati-hati pakai kripto ya, bertransaksi dimanapun, di sebuah website, sebuah link, ataupun mungkin di Telegram. Jangan sembarang transfer, jangan sembarang memasukkan kalian punya alamat, apalagi seed phrase kalian disimpan di sana. Hati-hati sekali teman-teman. Itu. Kemudian Tether baru aja meluncurkan USAT ya, ini adalah sebuah stablecoin yang nantinya akan 100% approve di Amerika Serikat, yang akan sesuai dengan Genius Act ya, sebuah rancangan undang-undang, sebuah undang-undang yang memang sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat yang meregulasi stablecoin, di mana USDT milik Tether itu tidak termasuk di dalamnya. Justru Tether untuk menyiasati hal tersebut meluncurkan mereka punya stablecoin baru lagi yang juga sama-sama di backup oleh 1:1 dengan dolar kayak gitu ya. Kemudian dari berita yang lain, Polymarket katanya berpartner dengan Chainlink untuk upgrade prediction platform dari Polymarket itu sendiri. Ini merupakan berita bagus juga nih buat Chainlink, atau mungkin juga dengan Matic ya, atau Polygon. Dia kan yang punya platform dari Polymarket gitu. Jadi sentimen bagus untuk dua kelompok tersebut. Nah, di sini aku juga mau info teman-teman, di mana jika teman-teman hold BNB di Binance, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah berupa token ZKC. Ya, ini token baru yang bakalan di listing gitu. Jadi buat teman-teman siap-siap aja bisa mendapatkan hadiah dari token tersebut kalau teman-teman stake kalian punya BNB di Binance gitu. Jadi buat yang belum punya Binance bisa daftar juga, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Oke, kita akan coba untuk lihat gimana sih kondisi dari market, apakah market masih bakalan bullish atau seperti apa. Pertama, aku mau ajak teman-teman untuk melihat di perspektif daily ya. So far kalau dilihat dari time frame daily, Bitcoin udah bagus banget. Dia breakout dari triangle, ascending triangle pattern, yang mana itu adalah area resistance di kisaran 113.000. Bitcoin sudah naik sampai 116.000 sementara ini. Volume MACD lumayan bagus. Kemudian smart money juga sangat positif.
Terus juga dari segi volume perdagangan juga amat positif. Jadi semua indikator menunjukkan tren yang bullish. Tapi itu tadi, karena kita melihat Fear and Greed sudah berada dalam kondisi greedy, All Season Index juga sekarang sudah berada dalam posisi di atas 75, ya kan? Ini kita harus waspadai dengan adanya profit taking yang kemungkinan terjadi pada market. Bukan bear market, tapi ada aksi profit taking jangka pendek gitu. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini ya, kita coba untuk melihat gimana sih sebenarnya pergerakan dari Bitcoin. Nah, kita lihat dulu dari time frame tadi time frame daily kan sudah. Kita lihat dari time frame 4 jam. Kalau dilihat secara movement di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin sama sekali belum menunjukkan indikasi pembalikan arah gitu. Cuman kita perlu untuk waspada juga gitu. Saya ekspektasikan Bitcoin sedang create yang namanya wave 1. Wave 1-nya ini sebenarnya masih samar-samar. Kemarin saya lihat kayaknya ada kemungkinan di level 116.300 ya. Kita bikin live kemarin, kalau teman-teman mungkin ngikutin, kita ada bikin live untuk membahas tentang altcoin. Jadi kalau teman-teman rame banget di kolom komen mau dibahas altcoin, silakan teman-teman mampir ke live kita ya yang kemarin, cek di YouTube, kemudian live. Terus teman-teman nonton video yang 10 jam terakhir kita posting gitu. Nanti siang menjelang sore, mungkin around jam 1 siang atau jam 2 siang kita akan start buat live lagi buat menyapa teman-teman. Ya, kita akan bahas altcoin kembali gitu. Untuk hari ini ya, tanggal 13 September jam 1 sampai jam 2 siang kita mulailah jam-jam segitu waktu Indonesia Barat tentunya. Teman-teman bisa ikutin live kita gitu. Kita akan bahas altcoin yang udah teman-teman request nanti gitu. Jadi pada intinya adalah kita melihat opportunity Bitcoin ini sudah menyelesaikan wave 1 dari kenaikan impulsif yang mestinya ini akan menjadi tonggak awal untuk pergerakan Bitcoin naik lebih tinggi gitu. Setelah wave 1 tercapai, kita expect adanya wave 2 yang akan koreksi, teman-teman, yang akan membuat Bitcoin ini sedikit mengalami koreksi sehingga teman-teman yang ketinggalan masuk dapat momentum buat melakukan akumulasi lebih lanjut gitu. Kita melihat tanda-tandanya sekarang meskipun ini masih belum mendapatkan konfirmasi dari pergerakan dari Bitcoin gitu. Target kedepannya Bitcoin masih akan naik kok teman-teman, don't worry ya. Bitcoin masih bakalan rally. Kalaupun nanti akan ada koreksi-koreksi yang terjadi, manfaatkanlah untuk cicil barang. Saya selalu mengajak teman-teman untuk tidak FOMO di market ya, melainkan kita tetap dengan kepala dingin manfaatkan momentum koreksi untuk masuk. Target saya adalah paling jelek ya, Bitcoin turun sampai kisaran level 113.500. Selama Bitcoin keep level tersebut, tidak turun di bawahnya, maka akan sangat aman untuk next movement. Ini pergerakan ascending triangle pattern, targetnya itu ada di 120.000. Tapi melihat potensial elite wave yang tercipta, harusnya wave 3 itu bisa lebih jauh dibandingkan dengan 120.000. Jadi kemungkinan pergerakan Bitcoin naik agak tinggi ini akan terbuka ke depannya gitu. Semoga narasi, sentimen, data dan berita mendukung gitu. Coba kita bedah lagi Bitcoin di time frame yang lebih kecil. Time frame 1 jam udah menunjukkan adanya indikasi-indikasi pembalikan arah yang tercipta pada Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, di sini sebenarnya udah mulai muncul kisaran berapa nih, 115 ribuan kemarin teman-teman. Ada bearish engulfing yang tercipta, at the end pergerakan Bitcoin koreksi 3 wave. Setelah itu dia naik kembali impulsif ya teman-teman. Dan sekarang udah create lagi satu bearish engulfing tercipta di sini. Jadi sebenarnya sudah mulai harus berhati-hati melihat pergerakan Bitcoin yang seperti ini gitu. Ini akan ada opportunity buat dia koreksi-koreksi sehat terlebih dahulu. Ingat, bukan bear market tapi koreksi sehat saja. Kalau dilihat dari MACD sih overall ini masih sangat bagus. Ya, masih kelihatan bagus, smart money juga masih powerful gitu. Jadi pada intinya kita belum pasti koreksi, cuman kita melihat ada tanda-tanda yang akan muncul. Jadi di weekend kali ini saya pribadi lebih prefer buat nyantai dulu mungkin ya. Kita lihat momentum untuk masuk kembali. Dimana kemarin saya juga sudah sempat profit taking. Saya punya Ethereum, itu sebenarnya memang saya khususkan buat scalping saja. Dan ternyata setelah saya TP harganya memang koreksi sebentar, tapi at the end dia naik lebih tinggi. Dan mungkin saya akan masuk ke depannya memanfaatkan fase koreksi pada Bitcoin nanti gitu. Time frame 4 jam so far juga belum kelihatan adanya bear market ya. Time frame 1 jam udah mulai ada tanda-tanda.
Kalau time frame 15 menit gimana beli? Kalau di time frame 15 menit, so far kita melihat udah terjadi dead cross pada MACD, smart money juga pelan-pelan udah mulai turun, volume perdagangan juga turun, dari candlenya pun juga udah mengindikasikan adanya opportunity untuk koreksi yang lebih dalam gitu. Jadi udah harus waspada buat teman-teman gitu. Itu aja sih paling kalau untuk Bitcoin. Nanti kita jaga Bitcoin di kisaran 113.500 paling dalam atau deepnya gitu. Tapi sebenarnya dari level 114.000 itu udah bisa dicicil kalau nanti dia koreksi gitu. Kalau untuk altcoin gimana? Kalau untuk altcoin saya agak ambigu. Kenapa? Karena Bitcoin dominance so far ini masih dalam kondisi turun ya. Bitcoin dominance kita harus waspadai adanya potensi recover dalam jangka pendek sebab dia ini ya sangat respect dengan trendline warna kuning di sini. Sangat-sangat respect, dan selama Bitcoin dominance sentuh area resistance tersebut, setiap kali juga itu Bitcoin dominance mengalami kenaikan gitu. Jadi saya pribadi melihat untuk sekarang ini secara jangka pendek ada opportunity memang Bitcoin dominance-nya masih bisa koreksi turun lagi gitu. Jadi mungkin altcoin beberapa masih akan relatif bagus secara pergerakan gitu. Tapi kalau teman-teman merasa oke, udah cukup nih, bisa profit taking, ya ambil profit dulu sementara gitu. Beberapa koin yang aku juga note, koin yang udah lumayan terkoreksi itu ada Avalanche pertama, udah mulai masuk ke tahap koreksinya. Terus juga ada WLD. Ini juga kemarin ada pump tinggi ya. Sekarang dia juga sudah masuk ke fase koreksi. Jadi koin-koin ini mungkin akan lebih cepat buat bouncing ke depannya gitu. Coba dipantau dulu AVAX sama WLD yang memang sudah koreksi lebih dulu dibandingkan dengan koin lain. Itu kalau untuk altcoin. Kemudian juga yang belum terlalu perform itu ada Chainlink, boleh kalian pantau juga. Chainlink sama Litecoin. Ya, kalau Chainlink kan tadi dia ada narasi bagus tuh kerjasama dengan Polymarket. Dan secara movement juga dia baru aja early buat naik. Ini masih bagus sih secara opportunity. Kalau untuk si Litecoin, dia juga baru aja mantul dari area support 107, tapi belum terlalu naik tinggi gitu. Ascending channel masih terkonfirmasi dan kemungkinan ada potensi masih bisa koreksi ke area-area supportnya. Tapi beberapa koin tersebut saya rasa akan lebih safe ya. Avalanche, AVAX, kemudian WLD, terus Chainlink sama Litecoin boleh kalian pantau karena kemungkinan ya ini akan jadi koin-koin yang lebih dulu untuk recover dibandingkan dengan altcoin lain ke depannya setelah menyelesaikan tahap koreksi ini gitu. Jadi dari saya itu aja buat market. Congratulations bagi teman-teman yang sudah masuk ke pasar kripto, yang sudah nonton analisa ini. Kita masih dalam perspektif bullish dan so far kita melihat optimisme yang terjadi pada market menjelang red card. Jadi ya ini mungkin terjadi 4 tahun sekali ya. Manfaatkan momentum ini. Mungkin kita cuma punya waktu 6 bulan ke depan atau mungkin lebih dikit atau mungkin kurang ya. Jadi ya di momen-momen seperti ini masih sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan moving dari market gitu. Jadi sekian aja, nanti kita akan bikin live. Jangan lupa untuk nonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, loncengnya diaktifkan biar teman-teman gak ketinggalan kalau kita bikin live. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing-sharing informasi terbaru. Buat teman-teman yang mungkin mau join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.